Salam Guru Penggerak. Saya Puji Widyastuti, CGP Angkatan 9, Kota Bandung, dari SDN 006 Buah Batu. Pada video ini menyajikan hasil wawancara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Widyastuti, CGP Angkatan 9 dari SDN 006 Buah Batu. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SDN 184 Buah Batu dengan Ibu Lenis. Iya betul. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang ya. hujannya Bu ya. Iya betul. Hujannya, teman-teman banyak tidurnya juga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ya amin amin amin. Ibu, kali ini saya ada tugas nih mewawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan kepala sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ya, enggak. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di sekolah kami. Bagaimana sikap kita sebagai seorang pimpinan untuk menyikapi, memberikan solusi gitu agar tidak terjadi kesalahpahaman juga, baik siswanya juga dengan gurunya gitu kan. Ya, gurunya juga dengan orang tuanya. Makanya di sini juga untuk dilema etika itu ya banyak sekali kejadian-kejadian yang contohnya itu perkelahian antara siswa dan siswa kan gitu. Nah, guru tersebut kalau salah menyikapi dalam cara memberikan solusi atau memberikan nasihat kepada anaknya itu bisa-bisa nanti anaknya juga akan salah paham dan juga nanti adu ke orang tuanya yang tidak enak gitu. Itulah sering sekali terjadi di sini. Jadi benar harus mengidentifikasi dulu ya. Iya. Termasuk dilema etika atau bujukan. Betul. Tidak langsung menjudge ini salah, ini benar. Seperti itu ya Bung, dilihat dulu permasalahan. Tentunya di sini ada kepala sekolah yang bisa membantu guru atau warga sekolah yang bisa memutuskan keputusan itu ya Bung ya. Betul. Berikutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang benar atau sama-sama benar nih dilema etika. Bagaimana menyelesaikannya? Karena kan ini nilainya sama-sama benar, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya pertama kita kan harus lihat dulu, tadi mengidentifikasi dulu apa permasalahannya gitu kan. Kalau awalnya itu kita panggil dulu. Terus kan ada 2 orang nih yang ada permasalahannya. Terus 1 orang ya misalkan sini karena jarang masuk untuk sekolah ngajar atau apa gitu kan. Kita panggil tapi tidak di depan orang lain. Kita panggil ini adalah berdua pribadi gitu, kantor. Nah, ditanya dulu kenapa gitu kan. Nah, terus kalau misalkan dia sendiri memberikan kenyataannya gitu kan, yaitu karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan gitu kan, jadi dia izin gitu. Tapi kesalahan dia itu dia ngakui tidak izin dengan guru yang bersangkutan. Saya bilang kasih tahu dengan cara ya itu model Tirta itu coaching gitu ya, supaya dia itu bisa mengambil keputusannya, mengambil langkah selanjutnya seperti apa. Jadi saya kepada semua guru juga seperti itu gitu, langkah-langkahnya gitu. Jadi dengan cara pribadi depan orang lain. Jadi ketika kita menghadapi etika, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan fakta-fakta ya Bu. Di situ nanti kita bisa melakukan coaching pada saat pengumpulan fakta-fakta. Ada pengujian di sana bagi kita. Dan yang paling penting di sini tidak dilakukan di depan publik, karena harus menghargai setiap anak maupun orang yang berkaitan dengan permasalahan ini.
Yang ketiga, Bunda, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Ya, saya sendiri tidak bisa ngambil keputusan sendiri intinya ya, karena di sini tuh orang sekolah itu walaupun ada masalah satu orang, tapi kita bertanya kepada orang lain, kan? Ya intinya yang PKS lah, gitu, PKS turun kita menginginkan ada permasalahan gimana. Nah, kalau sudah ada masukan-masukan dari berbagai PKS ya, dan guru yang lain, baru kita bisa mengambil keputusan secara kesepakatan bersama. Gitu baiknya tidak mengambil keputusan secara sendiri sepihak, karena kita juga melihat dulu apakah ini permasalahan itu benar atau salah. Mungkin dalam kita benar, tapi orang lain melihatnya salah gitu. Jadi kita melihat dulu dari sisi apa sih gitu permasalahan ini, dan juga kita rundingkan kesepakatan seperti apa. Kalau yang membuat masalah itu sudah menyepakati hasilnya seperti ini, harus seperti ini, nah baru diambillah keputusan yang terbaik. Berarti Bunda dalam memutuskan itu kita tidak bisa sendiri ya Bu? Iya. Jadi ada yang harus dilibatkan, kita lihat juga dampak mungkinnya dari keputusan kita ini, dampaknya apa sih, apalagi berkaitan dengan siswa, tentunya harus bertujuan semuanya ada siswa itu. Betul. Jadi dengan meminta tentunya pendapat, lalu setelah mengidentifikasi fakta-fakta juga pendapat dari para peneliti. Iya, betul. Perubahan yang disenangi dalam. Ya, betul. Baik. Berikutnya Bunda, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Ya, intinya sih kita harus harus membuka diri pada semua orang. Jadi kita bisa memberikan melihat situasi kondisi yang ada di sini dengan cara identifikasi itu ya. Terus kita melihat fakta-faktanya juga, dan juga kita cari solusi bersama gitu. Karena kalau tanpa adanya kita mengidentifikasi atau mencari fakta-fakta yang ada yang memang kejadiannya gitu kan, kita masalah nantinya gitu, mengambil keputusannya. Jadi keputusan itu tidak bisa serta-merta kita putuskan benar atau salah. Namanya kalau dilema kita itu tentunya ada beberapa tahap pengujian berdasarkan paradigma dan dan kembali lagi bahwa keputusan kepala sekolah pun harus selalu diketahui oleh warga yang lainnya ya benar. Betul. Kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan tentunya ini bertanggung jawab ya Bunda ya dalam pengambilan keputusan ini. Baik Bunda, berikutnya apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Itulah ya, tantangannya berat sekali. Kalau kita ini tidak bisa mengambil keputusan yang terbaik, nanti kita tidak enak ke gurunya atau ke orang tuanya. Kalau ada misalnya orang tua, misalnya lebih baik kita hati-hati mengambil keputusan itu gitu. Ya, masalahnya bukan satu orang, pasti itu menyebar ke semua orang gitu kan. Satu keputusan yang diambil oleh kita itu memberikan misalkan satu guru yang tadi jarang masuk misalkan karena ada kegiatan yang tidak bisa diurgen, bisa ditinggalkan. Kita kalau memberikan keputusan kepada beliau itu memberikan keringanan gitu kan, nanti guru yang lain nggak enak. Makanya kita memberikan kesempatan untuk pada beliau itu berikan waktu, datang boleh kesiangan, datang yang penting hadir gitu kan ya, yang penting hadir. Terus dia absen tetap absen, datang ke kelas juga harus ada. Kalau misalkan ada tidak masuk kelas, tolong informasikan kepada guru besok, jangan dititipkan ke guru yang lain, tapi langsung ke gurunya tersebut atau ke rekan-rekan guru, baik di grup
gitu kan, ya, baik mau personal gitu, tapi yang penting semua guru harus tahu gitu. Jadi lumayan tantangannya agak berat ya Bun, kalau benar dan benar ini juga ini benar-benar dilema ya Bun ya. Iya. Jadi kita harus memang mengidentifikasi, tentunya memutuskannya dengan hati-hati. Tantangannya tidak semua orang paham dengan keputusan kita. Betul, ya. gitu. Sementara kita yang mengetahui faktanya, kita yang tahu prosesnya, tetapi pada saat dikeluarkan keputusan itu belum tentu diterima. Mungkin itu ya Bun ya. Jadi tidak bisa menerima karena mereka tidak tahu faktanya seperti itu. Baik Bunda, berikutnya dalam penyelesaian kasus, apakah Ibu mempunyai jadwal langsung diselesaikan saat itu juga, atau menunggu waktunya, buat waktu itu? Kalau yang biasanya yang saya lakukan itu, kalau ada masalah, saya kalau ada masalah waktu itu, ada informasi ini, saya langsung panggil. Tapi kalau penyelesaiannya itu kan lebih baik langsung waktu itu, tapi diberikan kesempatan. Nah, kesempatan waktu kan untuk berubah, gitu aja. Begitu juga ke siswa yang ada masalah, kita berikan kesempatan supaya siswa itu berubah, jangan dulu sampai panggil orang tuanya. Nah, kalau ada anak ada perubahan nggak? Ada perubahan, karena kan kalau dipanggil kepala sekolah paling takut ya, dibandingkan dengan guru gitu. Makanya dipanggil ke sini, diberikan nasihat, begitu. Nah, dengan catatan kalau ada suatu masalah saya panggil orang tuanya. Nah, saya akan kalau udah panggil orang tuanya, anak itu pasti takut. Sebenarnya dengan cara seperti itu kita tidak bisa menentukan apakah waktunya itu hari itu atau nanti di jadwal, karena lihat situasi kondisi kejadiannya itu, masalahnya itu. Jadi ketika ada masalah yang bisa diselesaikan itu spontan yang bisa diselesaikan, baru diselesaikan. Tapi ada beberapa masalah yang betul. Karena kita harus hati-hati sebutnya mencari informasi dan sebagainya. Jadi kita mencari waktu atau terjadwal. Yang tidak dapat ditentukan. Baik, berikutnya Bunda, prosedur seperti apa yang Ibu jalankan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau saya biasanya menggunakan teknik coaching. Jadi prosedurnya itu ya dengan cara satu memberikan menyatakan tujuan dulu kita kepada baik siswa, baik guru yang dipanggil ke sini itu ada, kita tahu kan tujuan kita itu untuk apa. Itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, bukan kita yang tahu dari orang lain, tapi kita ke orang yang bermasalahnya itu, baik siswa baik guru gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, itu baru memberikan rencana, bagaimana sih rencananya supaya rencana aksi si guru atau siswa itu bisa berubah gitu, bisa memecahkan masalah tersebut sendiri gitu. Jadi Bunda melakukan Iya. Biasa Bunda tentang kasus ini memang benar-benar salah satu cara menggali ya, mengidentifikasi permasalahan sehingga orang yang diajak kita berbicara ini mengetahui permasalahannya dan bisa memutuskan sendiri. Ya, itu masalahnya, bukan kita yang memberikan solusi, tapi si orang tersebut bisa mengambil keputusan sendiri, membuat solusi sendiri. Berarti dia, oh berarti saya salah, merasa salah. Kalau misalkan salah, berarti saya harus bagaimana nih gitu cara memperbaikinya gitu. Saya sangat tertarik sekali Bun dengan teknik coaching ini, ternyata bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di kepemimpinan juga ya Bun. Iya. Ya, baik Bunda, berikutnya adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Dan itu tidak Bun. Yang tadi itu yang sudah saya bilang. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan satu pihak. Jadi saya meminta bantuan masukan ya dari PKS, ada kurikulum, kesiswaan, sarkas, juga operator dan TU lah gitu. Di sini saya kumpulkan bagaimana ada masalah seperti ini. Jadi yaitu masukan-masukan itu yang penting buat saya. Terus saya sendiri sebagai kepala sekolah, pimpinan di sini, saya meminta juga masukan dari rekan-rekan. Kalau ada salah saya, misalkan saya salah memberikan keputusan, saya salah dalam bertindak, koreksi saya, gitu intinya.
jangan takut karena saya juga tidak bisa menilai diri saya sendiri, tapi bisa dinilai orang-orang lain. Malah tolong kasih tahu saya. Baik. Jadi Bunda sebagai seorang tim mungkin ini tidak bisa satu faktor ya. Iya, Jadi intinya itu. tidak bisa diambil secara bulat gitu. Harus ada ikutan, uji dulu apakah uji legalitas, uji etika dan sebagainya yang dibahas teman-teman sejawat mungkin ini dari guru, dari Ya, karena kalau keputusan kita sendiri belum tentu dapat diterima oleh orang lain gitu. Jadi kita bagaimana keputusan orang lain kayak gini-gini kan banyak masukan, kita harus simpulkan, kita rangkum. Oh ini yang terbaik, yang seperti ini keputusannya, yang terbaik aja. Nah, betul. Luar biasa sekali ya ternyata. Saya pikir kan sama ini keputusan itu kadang-kadang kepala sekolah yang menentukan, tapi ternyata di situ di belakang itu mungkin kepala sekolah rapat lagi, mencari informasi lagi. Betul. Luar biasa. Bunda, pertanyaan terakhir nih Bun, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam itu? Ya pengalaman saya itu saya menjadi lebih paham ya bagaimana permasalahan kasus-kasus yang ada di lingkungan kita sendiri gitu, mengerti kalau misalkan melihat situasi kasus si A, si B, si C gitu kan berbeda-beda. Kita harus berarti saya itu juga kalau yang dialami oleh mereka itu kepada saya juga harus sesuatu gitu. Jadi interpretasi diri saya sendiri, saya juga bisa mengambil keputusan secara bijak. Udah bertahun-tahun nih menjadi kepala sekolah, udah berapa tahun? Udah 2 tahunan. Udah 2 tahun, alhamdulillah ya pengalamannya juga dilihat dari bagaimana ada di dalam kita, ada di kita. Banyaknya kasus ini jadi istilahnya hati ya itu bukannya seperti apa melihat penyelesaiannya dari penyelesaian kasus yang kemarin misalnya gitu ya, bisa digunakan aja untuk kasus berikutnya gitu ya. Jadi langkah-langkahnya tadi dengan coaching, dengan identifikasi, dengan meminta bantuan dari yang lain, Baik Bunda, pertanyaannya sudah selesai ya Bunda ya, alhamdulillah saya mendapatkan Bunda. Terima kasih sekali waktunya, pengalamannya ini sangat berharga untuk saya tentunya Bunda. Yang pertama, saya mendapatkan ilmu nih Bun, bahwa seorang pemimpin itu ternyata tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri, tapi dibantu oleh beberapa unsur dan faktor-faktor lain. Berikutnya, coaching ini ternyata berguna sekali ya Bun, dalam pengambilan keputusan, bagaimana kita menggali fakta-fakta dan data dari pemimpin. Ya, sami-sami, sukses selalu ya. Iya, alhamdulillah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 184 Buah Batu. Saya Puji Diastuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Diastuti, CGP Angkatan 9 dari SDN 006 Buah Batu. Kali ini saya akan melakukan wawancara untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin. Baiklah, telah hadir bersama saya Ibu Yen Soleha, selaku Kepala Sekolah SDN 006 Buah Batu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bun? Alhamdulillah baik ya Bun ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dalam kondisi yang baik ya Bunda ya. Bunda, saya minta izin karena saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ada 9 pertanyaan. Saya izin untuk merekam Bunda. Ya. Saya mulai aja Bunda ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuh moral? Itu dilema etika. Dua pilihan yang secara moral memang benar. Tapi
tapi harus dipilih mana yang lebih penting sebagai prioritas. Yang pertama mungkin kita mencari latar belakang dari permasalahan atau dua permasalahan yang berbeda. Walaupun manfaatnya sama-sama bermanfaat, tentu dari dua itu pasti ada yang lebih baik satu. Nah, kita ngobrol dulu mana yang harus lebih didahulukan. Mungkin seperti itu. Untuk yang kedua tentang rujukan moral. Dua-duanya harus jadi pertimbangan, tetapi yang satunya tentu atau mungkin bertentangan. Kita harus memberikan penjelasan bagaimana hal tersebut, bahwa yang ini adalah bisa dilakukan dan yang ini bertentangan dengan aturan yang ada. Nah, otomatis ibu sebagai kepala sekolah selain memberikan pengertian, juga arahan bahwa hal ini harus lebih dikedepankan. Ini yang harus lebih jadi pilihan. Karena walaupun kita ingin melaksanakan yang ini bertentangan dengan bisa norma, bisa etika. Jadi otomatis harus yang sesuai, yang harus lebih jadi pilihan. Baik, jadi Bunda mengidentifikasi dulu ya permasalahannya seperti apa, melihat latar belakangnya, sehingga bisa mempertimbangkan mana yang lebih diprioritaskan. Baik, berikutnya Bunda, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika ini sama-sama benar? Ya seperti tadi disampaikan ya, karena kalau ada dua pilihan tidak bisa kita mengambil dua-duanya, ya harus diputuskan. Tadi setelah kita melaksanakan identifikasi masalah, latar belakangnya seperti apa, ya mau tidak mau kita tetap harus mengambil dan hanya satu pilihannya, ya. Pasti yang menurut kita atau menurut perhitungan Ibu sebagai pimpinan bahwa dengan kebijakan sekolah inilah yang harus dipilih. Mungkin itu. Jadi mengambil keputusan itu tetap ya dengan identifikasi dan tentunya melihat latar belakang terlebih dahulu, dan dimanapun juga kepala sekolah tetap harus dapat memutuskan gitu ya sebagai keputusan akhir setelah berkoordinasi dengan pihak manajemennya. Berikutnya langkah-langkah Bun atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Misalnya ada guru, ketika ada guru yang punya masalah dan Ibu sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan selain yang tadi sudah disampaikan ya sebagai jawaban pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, tentu apa ya pendekatan terhadap guru tersebut kalau memang beliau itu punya permasalahan, ya melalui pendekatan yang lebih baik, diberikan perhatian bahwa ini sesuatu yang menjadi pilihan yang harus diputuskan oleh kepala sekolah. Jadi harus ada ya tadi pendekatan dulu terus dan memberikan pemahaman. Jadi pendekatan itu sangat penting ya, agar yang bersangkutan bisa memahami apa yang melandasi kepala sekolah mengambil keputusan, ya.
supaya tidak salah pengertian. Ih, kenapa begitu? Gitu ya. Jadi Menggunakan pengertian dan pemahaman ya Bunda tadi ya, betul. supaya tidak terjadi salah pengertian. Baik, berikutnya Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Lebih efektifnya tentu selain mempelajari permasalahan yang ada, kemudian melihat aturan yang berlaku, mungkin itu yang lebih efektif untuk mengambil keputusan. Jadi Bunda Mempelajari permasalahan, kemudian dihubungkan dengan aturan yang ada untuk memperkuat kita mengambil keputusan tersebut. Jadi lebih kuat ya Bunda, alasannya apa, dasarnya apa. Jadi kalau di sini ada uji legal, uji kode Betul. etik, seperti itu. Ya, seperti Uji keputusan. Baik, berikutnya apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etik? ya, tentu semua permasalahan itu akan menjadi atau merupakan tantangan ya bagi pengambil keputusan seperti kepala sekolah. Di antaranya adalah ketika kepala sekolah itu harus mengambil keputusan, tentu ada yang bisa langsung menerima, tetapi yang jadi tantangan itu adalah yang tidak bisa menerima, bertentangan dengan apa yang mereka harapkan. Barangkali itu yang paling utama yang menjadi tantangan, sulit untuk meyakinkan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik bagi dia. Jadi keputusannya memang kadang-kadang orang belum paham ya Bunda, latar belakangnya, dasar kita cara pengambilan keputusan itu mungkin yang tidak dipahami sehingga ini menjadi tantangan ya. Tantangan, betul. Baik, berikutnya nomor 6, dalam menyelesaikan kasus, apakah Ibu mempunyai jadwal atau langsung diselesaikan saat itu juga? Ya, alhamdulillah sih selama ini ketika ada kasus yang sampai kepada ibu sebagai kepala sekolah tidak membuat jadwal di waktu yang lain, karena kita juga belum tentu kan bisa ada pada saat yang kita jadwalkan, tiba-tiba ada jadwal lain. Jadi ketika ada permasalahan ya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pada saat itu. Jadi langsung selesainya selesai. secepatnya. Berikutnya Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, kadang dalam pengambilan keputusan juga Ibu sebagai pimpinan sekolah ada juga saatnya tidak bisa berpikir sendiri begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa terselesaikan dengan baik, dengan tepat waktu? Akhirnya Ibu mencari teman atau guru, ya diantaranya kalau di SD Buah Batu selain Ibu Ucu sebagai guru senior, ada Ibu Puji juga yang merupakan guru yang bisa diajak berbicara untuk menyelesaikan ketika Ibu mendapatkan permasalahan. Jadi kadang kita harus sharing juga Harus. dulu ya Jadi, permasalahan-permasalahan itu. Ya, ketika menerima permasalahan, ternyata kita mendapat kesulitan nih, kira-kira sudah paham nih latar belakangnya seperti ini, kita pendekatan dan sebagainya, tapi masih ada hal yang harus mendapatkan bantuan orang lain. Ya alhamdulillah kalau di sini ada ya Ibu sendiri dan Ibu Ucu sebagai guru yang dianggap senior. Jadi Bu, dalam pengambilan keputusan itu ada yang bisa diputuskan secara langsung oleh kepala sekolah, tapi ada juga keputusan yang tidak bisa secara langsung ya, membutuhkan informasi data lagi dari pihak-pihak lain. Ini. Berikutnya Bunda, ini pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang tadi disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Bunda petik dari pengalaman Bunda selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Sekali lagi, untuk
hal-hal yang berkaitan, walaupun itu baik, ternyata bisa jadi masalah. Nah, kemudian yang menjadi pembelajaran khusus bagi kepala sekolah barangkali harus lebih terus meningkatkan kemampuan dari sisi emosional gitu ya, dari sisi karakter juga harus lebih memahami. Kemudian ya kita juga jadi ternyata permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Mungkin itu pelajaran yang paling penting. Oke, jadi menurut Bunda yang pertama itu masalah kadang-kadang tidak mudah diselesaikan ketika yang dijatuhi keputusannya itu tidak bisa menerima, tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu selain itu juga kita membutuhkan kecerdasan sosial emosional dalam memutuskan suatu permasalahan, dan tentunya pengalaman menyelesaikan permasalahan itu suatu yang sangat berharga ya. Kadang masalah satu ke masalah yang lain itu bisa jadi ada benang merahnya, atau misalnya salah satu cara ada di masalah sebelumnya ya. Oke, berarti pengalaman kita ini benar-benar saling berkaitan ya satu sama lain. Baik Bunda, untuk sesi wawancara kali ini alhamdulillah sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dalam pengambilan keputusan Bunda bisa diberikan yang terbaik, yang bermanfaat untuk semuanya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi Bu Puji, juga bagi teman-teman yang lainnya, dan karena di situ ternyata ada pembelajaran juga untuk Ibu sebagai pimpinan, ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Ya. Sekali lagi intinya Ibu harapkan semua yang kita bicarakan bermanfaat untuk semuanya. Begitulah wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 006 Buah Batu, Kota Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang selama ini dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut? Praktik apa yang selama ini dijalankan? Setelah saya mewawancarai 2 kepala sekolah, berdasarkan hasil wawancara, dari keduanya memiliki dasar pengambilan keputusan berdasarkan fakta, data, dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada, melihat siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, dan diakhiri keputusan yang menimbang mana yang lebih memiliki dampak positif atau terbesar dan perlu diprioritaskan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai, dan kaitkan dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Setelah saya mendengar hasil wawancara dari kedua kepala sekolah, saya mendapatkan pengetahuan dan seni bagaimana kita mengambil keputusan. Yang pertama, kumpulkan data berdasarkan fakta. Lalu yang kedua, siapa saja yang terlibat dan dilibatkan dalam pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga, gunakan kemungkinan-kemungkinan atau cara yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, gerakan hati nurani agar tidak kaku melihat aturan. Yang kelima, pahami dan pelajari aturan agar terbebas dari bujukan moral. Yang keenam, dasarkan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan, sehingga keputusan memberikan manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, setiap keputusan memiliki resiko. Kita tidak dapat memuaskan semua orang, dan kita harus siap untuk segala respon dari lingkungan.
Demikian video demonstrasi kontekstual modul 3.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.